Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Hari ini hingga 9 hari ke depan kita akan bersama-sama berdoa novena menjelang launching pedagogi cakap. Dalam doa ini kita bersama-sama memohon kelancaran dalam mengaktualisasikan atau mewujudkan rencana untuk memajukan sekolah dengan menghadirkan pedagogi cakap atau pembelajaran yang dilandasi oleh cinta kasih Allah penuh kerahiman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai novena hari pertama ini. Kita fokuskan pikiran dan hati kita hanya kepada Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Bapa yang dimuliakan di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas kasih dan kerahiman. Kami boleh berkumpul bersama, bersatu hati sebagai ikatan persaudaraan Fransiskus. Bapa, kami memiliki rencana dalam karya pendidikan kami ini dan untuk memajukan sekolah kami dengan menghadirkan pedagogi cakap sebagai pola belajar yang menggembirakan. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar segala pengharapan kami ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami maupun siapapun yang terlibat di dalamnya. Nama-Mu kami puji ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan inspiratif dari riwayat Bruder M. Anselma. Engkau menaruh tanganmu di atasku. Di Jerman Selatan, di kota Steinberg yang terletak dekat sungai Niger, sekarang disebut Wernau, Keuskupan Rothenburg, lahirlah Pauline Bock pada tanggal 25 Agustus 1835 sebagai anak pertama dari 5 bersaudara. Ayahnya seorang yang tulus hati dan tekun bekerja, pemilik sebuah perusahaan kecil yang membuat topi-topi dari batang gandum. Dibandingkan dengan ayahnya yang serius dan keras, ibunya bersifat lemah lembut dan baik hati. Didukung oleh ayahnya melalui kata-kata dan teladan hidup, ibunya mendidik anak-anaknya untuk hidup saleh dan berbuat baik. Pauline tumbuh sebagai anak yang pandai. Tugas sekolah maupun pekerjaan di rumah dikerjakannya dengan rela, bahkan dengan semangat berkorban. Pada masa remajanya, semangat berkorban itu semakin berkembang. 2 minggu sekali, Pauline pergi ke gereja paroki tetangganya yang jauhnya 8 km. Ia mencari kesempatan untuk menerima sakramen-sakramen di sana karena penerimaan sakramen tobat dan komuni kudus di Steinberg hanya 4 kali dalam setahun. Pulang pergi, Pauline berjalan kaki tanpa makan apa-apa sebelumnya. Pada suatu hari, adiknya menemukan sehelai papan di atas kasur dan spray di tempat tidurnya. Ternyata Pauline tidur di papan yang keras itu. Dengan cepat, seluruh keinginan dan usaha Pauline diarahkan kepada Tuhan. Ia merasakan, Engkau menaruh tanganmu di atasku. Dan Pauline berusaha mengerti kehendak Tuhan terhadap dirinya.
Pada mulanya, Tuhan menunjukkan jalan hidup sebagai biarawati melalui perkataan spontan dari seorang invalid. Atas permintaan ibunya, setiap siang Pauline mengantarkan makanan untuk orang itu. Kemudian Pauline bertanya kepadanya, apa yang dimaksud dengan biarawati? Ia tidak tahu sebab waktu itu sedang berlangsung sekularisasi. Semua biara di keuskupannya ditutup sejak permulaan abad itu. Tahun 1851, suster-suster salib suci mendirikan rumah biara di Dundas, dekat Stenbets. Pauline mengarahkan pandangannya ke sana. Akan tetapi, tanggal 8 Januari 1852, ibunya dipanggil Tuhan, dan Pauline yang baru berumur 18 tahun harus mengurus adik-adiknya serta mengatur rumah tangga. Lagi pula, ayahnya menghendaki agar Pauline kelak menjadi pengurus perusahaannya dan tidak tahu menahu tentang cita-cita Pauline untuk masuk biara. Pada tahun 1854, ayahnya mengalah dan Pauline diberi izin masuk biara suster-suster salib suci di Strasbourg. Karena sangat rindu pada ayahnya dan karena pekerjaannya di tempat perlindungan anak-anak asing baginya, Pauline hampir pulang ke rumah ayahnya. Akan tetapi, tampaknya tangan Tuhan sendiri yang menolong. Pauline dipanggil ke biara induk untuk menerima pakaian biara. Seketika itu, segala rindu, takut berkurban, dan takut menderita kekurangan dalam biara yang miskin itu lenyap dari hatinya. Mari kita hening sejenak. Doa mohon semangat Mother Anselma. Tuhan Yesus, Engkau telah bersabda, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya diberikan kepadamu. Tolonglah kami agar mampu meneladani hamba-Mu, Mother M. Anselma, dan penuh iman, membiarkan segala pikiran, keinginan, dan perbuatan yang kami lakukan hanya kepada bimbingan-Mu. Engkau telah bersabda, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Ajarilah kami agar mampu mengutamakan untuk mencintai mereka yang miskin seperti hamba-Mu, Mother M. Anselma. Engkau menyatakan kebesaran-Mu dan kebaikan hati-Mu yang mengkuduskan kepada kami. Ajarilah kami agar setia pada semangat hamba-Mu, menghormati-Mu, menghormati hati-Mu, dan mewartakan karya keselamatan-Mu kepada semua orang. Tuhan Yesus, hati-Mu terbuka bagi semua orang, agar mereka bergembira karena menimba dari sumber yang menyelamatkan itu, dengan perantaraan-Mu dan demi kemuliaan Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita sampaikan doa permohonan kita. Ya Bapa penuh kerahiman, kami berdoa secara khusus bagi para tokoh pendidikan nasional kami. Berikanlah kerahiman-Mu bagi para tokoh pendidikan nasional kami yang telah berpulang kepadamu. Bahagiakanlah mereka di surga-Mu yang abadi.
Berikanlah kami kemampuan dan rahmat untuk dapat melanjutkan perjuangan mereka dalam dunia pendidikan dengan penuh semangat dan rasa syukur, terutama bagi karya pelayanan kami di Yayasan Dwi Bakti. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan semesta, Engkau membimbing hati umat manusia. Lihatlah hamba-hambamu yang membaharui persembahan mereka dengan mendalami penghayatan spiritualitas Mother Anselma di dalam panggilan kami sebagai pendidik dan peserta didik. Terimalah kami dalam tubuh mistik gerejamu, agar kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mempertaruhkan diri kami demi keselamatan umat manusia. Semua doa ini kami mohon kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan semua yang kita layani senantiasa mendapat berkat, penyertaan, dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Malaikat Bersukaria. Maria,
untuk